Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal ikhwa al-kurama, ayuhal asatidah, ayuhal talabah an-nujaba. Sami'tu kathiran min ba'di tullabina as'ilah taduru hawla maharatil qira'ah. Fakana ba'duhum yajidu su'ubatan aw mushkila athna'a qira'ati al-kutub mimma yuaddi ila adamil fahm wa قد يسبب إلى الملل في القراءة. لذلك أريد في هذه الفرصة القيمة أريد أن أبين وأشرح لكم كيفية أو منهج في تنمية مهارة القراءة. Jadi seringkali saya mendengar dari beberapa santri keluhan saat mereka mau belajar membaca kitab. Jadi ada beberapa kendala-kendala yang mereka temukan itu. Tapi sebelum saya membacakan pertanyaan-pertanyaan ini, saya ingin menjelaskan dulu bahawa al-maharatul lughawiyah arba'. Keterampilan di dalam bahasa, termasuk bahasa Arab itu ada 4 keterampilan. Saya akan sebut secara berurutan. Yang pertama itu maharatul istima'. Ats-tsani maharatul kalam. Ats-tsalits maharatul qira'ah. Ar-rabi' maharatul kitabah. Inilah urutan-urutan keterampilan dalam bahasa Arab. Jadi saya anjurkan bagi santri yang ingin belajar membaca kitab, sebaiknya mengikuti dulu alur urutan-urutan ini supaya tidak terlalu sulit. Ibarat dalam dunia pendidikan, dimulai dari TK, SD, SMP, SMA terus ke agar mudah, maka harus mengikuti tahapan-tahapan ini. Masuk TK dulu, naik ke SD, naik ke SMP dan seterusnya. Tetapi kalau kita dari TK langsung naik ke SMA, pastikan bahwa dia akan banyak menemukan kesulitan atau bahkan putus asa kemudian tidak mau sekolah. Inilah gambaran santri kalau ingin belajar maharatul qiraah. Jadi saya anjurkan dia belajar dulu bahasa Arab, ya, menghafal mufradat, kemudian berbicara dengan bahasa Arab. Baru kemudian belajar maharatul qiraah tadi. Ini yang kita lakukan di Pondok Darul Lughah wa Da'wah. Jadi setiap santri diharuskan terlebih dahulu belajar bahasa Arab, belajar berbicara juga, baru kemudian belajar membacanya. Baik, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang kami terima, ya, atau yang kami pernah dengar dari santri-santri, ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kemahiran atau keterampilan membaca kitab? Banyak orang mengira bahwa setelah bisa membaca kitab berarti tugas santri itu selesai. Sebenarnya bukan begitu, ya. Membaca kitab itu adalah sarana, ya, atau wasilah untuk satu tujuan.
Tujuannya adalah memahami kandungan isi kitab itu. Tujuannya adalah memahami apa yang dia baca. Karena membaca sebaik apapun, kalau tidak disertai dengan pemahaman, maka kurang banyak bermanfaat. Percuma. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan keterampilan membaca adalah yang membaca kitab itu dengan baik dan disertai dengan pemahaman. Jadi tujuan akhirnya adalah memahami. Dari memahami itu dia bisa menambah ilmu, kemudian mengamalkannya. Yang kedua, bagi pemula, apa saja modal atau bekal belajar baca kitab? Ya. Tadi itu sudah saya jelaskan, pemula harus berbekal lughah dulu. Ya, berbekal lughah, banyak menghafal mufradat, sampai ratusan atau bahkan ribuan mufradat. Kalau dalam satu hari menghafal 10 saja, berarti setahun dia akan menghafal kira-kira ya 3.000 kata lah. Itu cukup 3.000 kata untuk bekal belajar baca kitab. Artinya tahun kedua dia bisa memulai belajar baca kitab. Bekal lain adalah belajar kaidah, sharaf dan nahwu. Sharaf dan nahwu. Sharaf itu akan mengajari dia bagaimana membaca kalimah dengan benar. Jadi yang fasidu tidak dibaca yang fasalu, atau yung fasidu, enggak, dibaca yang fasidu. Jadi sharaf itu mengajari dia membaca kalimah sesuai dengan wazannya sehingga enggak keliru. Nahwu akan mengajari dia membaca sesuai dengan kaidah. Jadi harokat akhirnya itu tidak salah. Yang dhamma tetap dhamma, yang dikasroh ya dikasroh, yang harus fathah ya harus fathah. Tidak yang dhamma kemudian diganti kasroh atau itu. Karena kalau salah itu akan jadi bahan tertawaan. Jadi sekali lagi bekalnya adalah lughah, sharaf, nahwu. Kenapa begitu? Ya, karena sharaf itu, kenapa harus belajar sharaf? Karena sharaf akan dengan belajar sharaf dia akan bisa membaca kalimah. Dengan membaca sharaf dia akan bisa membaca kalimah dengan benar. Dengan belajar nahwu dia akan mengerti susunan kalam sehingga bisa meletakkan harokat yang sesuai, apakah ini dhammah atau fathah, ya. Dan dengan lughah dia akan mudah memahami apa yang dia baca. Jadi sekali lagi, di dalam orang membaca itu harus membaca kalimah dengan benar dan harus meletakkan harokat akhirnya dengan benar, dan yang ketiga harus memahami juga. Makanya bekalnya 3, lughah, sharaf, dan nahwu. Bisakah santri pemula belajar baca kitab sendirian? Kalau dia punya bekal, lughah, punya bekal nahwu, punya bekal sharaf, bisa aja belajar sendirian, tapi tidak dijamin bahwa ya bacaannya itu benar. Jadi saya anjurkan kalau belajar sesuatu mesti ada guru pembimbing yang lebih pengalaman di bidang itu. Itu sudah tradisi kita di pesantren, ya. Misalnya nggak ada guru ya tidak apa-apa, latihan sendiri. Tapi itu tadi, kalau belajar sendiri, jika dia salah nggak ada yang negur, nggak ada yang meluruskan, itu risikonya. Yang keempat, bagaimana metode ustadz dalam melatih santri baca kitab? Ya, kebetulan alhamdulillah Al-Faqir ini punya hobi
mengajar anak-anak yang ketinggalan di bidang ini, di bidang baca kitab, nahwu dan shorof itu. Jadi selama saya mengajar mereka itu dengan berbagai macam cara, hingga sampai pada satu cara yang menurut Al-Faqir cara itu bagus. Jadi pertama saya melatih mereka membaca. Melatih membaca aja. Jadi saya biarkan mereka membaca sampai 1 lembar. Baca kitab 1 lembar, saya biarkan membaca. Jadi biar mereka terbiasa dengan membaca, tapi dengan suara, membacanya dengan suara, sehingga didengar oleh yang hadir. Kebiasaan saya ketika mengkursus santri di Pondok Darul Lughah wad Dakwah bagaimana membaca kitab gundul. Pertama, tamrin qiraah mahdhah. Jadi melatih murid itu membaca, ya membaca aja. Saya suruh murid itu membaca. Tidak ada diskusi, tidak ada pertanyaan, tidak ada potong-memotong. Pokoknya disuruh baca aja sampai akhir batas yang sudah ditentukan. Nah, contohnya ya, misalnya begini. Kita akan buka di sini kitab Nasha'ih Diniyah halaman 34. Saya suruh si Z untuk membaca misalnya. Ya sudah, baca aja. Wa 'alaika alla tazala khaifan wajilan min su'il khatimah. Fa innallaha muqallibul qulub yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Wa fil hadits sahih walladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitabu fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitabu fayamalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha al-hadithah. Demikian sampai akhir. Jadi murid kalau ada salah baca atau murid berhenti enggak tahu baca, baru kita bantu. Misalnya hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhara. Dia baca illa dhara, kita dhira. Seperti guru-guru ngaji di kampung, kalau ada santrinya salah baca Al-Quran, diperbaiki lafaz itu saja, enggak usah dijelaskan karena ini jadi begini dan begitu. Illa dhira'un. Jadi sehingga santri betul-betul hanya fokus kepada cara membacanya. Kemudian setelah selesai kita melatih beberapa santri membaca seperti yang tadi, tanpa diajak berdiskusi dan tanpa ditanya ide dan itu, baru kita masuk sesi kedua. Selesai kita dari sesi pertama, selesai kita melatih santri membaca, maka kita biasanya saya itu pindah ke sesi yang kedua, yaitu melatih santri menentukan akhir kalam. Jadi kita minta santri untuk membaca ulang bacaan yang tadi itu, tetapi kali ini kita beri tugas mereka, ayo tentukan mana akhirnya kalam ini. Misalnya qara'a Zaidun ad-darsa fi hujratil mutala'ati munfaridan. Ini kalam, titik setelah ini. Kita minta santri, kalau santri itu bisa menjawab betul jawabannya, alhamdulillah. Tetapi kalau santri itu keliru, maka kita jelaskan kekeliruannya. Contoh, misalnya mereka mengatakan qara'a Zaidun ad-darsa fi hujratil mutala'ah. Mereka mengatakan ini Ustaz akhir kalamnya. Kita jelaskan bahwa kalam belum berakhir di situ. Kenapa?
Karena kalimah yang sesudahnya itu munfaridan. Munfaridan itu adalah hal. Dan hal adalah penyempurna atau pelengkap bagi jumlah yang pertama, qara'a Zaidun ad-darsa. Jadi tolong bacaannya dilanjutkan sampai munfaridan titik begitu. Contoh lain misalnya ad-darsul ladzi taqra'uhu al-an, ad-darsul ladzi taqra'uhu al-an sahlun jiddan. Ini kalam. Jika santri bisa menentukan akhir kalam sesuai dengan jawaban yang benar, ya sudah, alhamdulillah. Namun jika si santri salah, misalnya dia mengatakan ad-darsul ladzi taqra'uhu al-an, dia bilang ini akhir kalamnya. Kita jelaskan bahwa kalam tidak berakhir di situ. Kenapa? Karena jumlah yang kalimah yang sesudahnya itu adalah khobar bagi ad-darsu. Sedangkan khobar itu adalah sangat terkait dengan mubtada, tidak bisa dipisahkan dari mubtadanya. Jadi demikian latihan pada sesi kedua, mengajak santri untuk berfikir mengenai kalam ini sampai di mana titiknya. Baru kemudian pada sesi yang ketiga adalah melatih santri memahami ibarah. Melatih santri memahami ibarah. Coba jelaskan kalam yang tadi. Jelaskan. Bukan menterjemahkan, tapi menjelaskan maksud dari bacaan tadi. Satu kalam aja, enggak usah banyak-banyak. Kita minta kalam tadi yang dibaca, penggalan kalam yang dibaca tadi itu untuk dijelaskan. Kalau penjelasannya benar, alhamdulillah. Tapi kalau penjelasannya salah, maka kita harus saya biasanya menjelaskan kepada dia bahwa ada yang salah dalam penjelasan kamu. Kita sebutkan kesalahannya, baik dari sisi lughahnya atau sisi nahunya. Biasanya santri itu kalau santri nggak bisa menjelaskan, kita evaluasi. Pertama yang saya tanyakan itu makna lafaz. Makna lafaz itu saya tanyakan. Biasanya santri kalau nggak bisa jawab itu, ada saja lafaz yang tidak dia mengerti. Titik lemahnya ada di makna lafaz. Baru kita kasih tahu ini maknanya, yang ini maknanya begini. Coba ulangi lagi penjelasannya. Biasanya mereka bisa. Tapi kalau masih belum bisa, setelah kita kasih tahu maknanya, belum bisa menjelaskan atau menjelaskan salah, biasanya ada wujuhul i'rab, ada masail nahwiyah yang tidak mereka mengerti di situ. Baru kita tanyakan nahunya satu persatu. Setelah selesai kita bahas kedudukan setiap lafaz dalam nahunya. Kita minta lagi mereka menjelaskan. Demikian cara saya itu melatih santri membaca dan memahami kitab. Karena maharatul qiraah ini tidak sempurna sesungguhnya kalau santri itu tidak paham dengan apa yang dia baca. Jadi qiraah harus berbuah pemahaman. Pemahaman harus berbuah pengamalan. Itulah tujuan akhir daripada kita belajar ilmu agama ini, yaitu mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Jadi ini cara saya melatih murid-murid untuk membaca kitab kuning. Ini untuk murid-murid yang sudah tingkat tsanawiyah. Nanti insya Allah untuk pemula saya akan jelaskan lagi di video yang lain insya Allah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.